Mahadamang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasca penetapan tersangka baru, polisi gelar prareka ulang pembunuhan 2 sejoli Vina dan Eki di Cirebon. Makam bocah yang diduga menjadi korban malpraktik di Cianjur dibongkar untuk diautopsi. Telah mencetak dan mengedarkan uang palsu hingga 400 juta rupiah, pasangan suami istri di Kota Cimahi akhirnya diringkus polisi. Ya, kita ke informasi pertama. Polisi menggelar prareka ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki di 2 lokasi berbeda di Jalan Saladara, Kota Cirebon dan Flyover Talun di Kabupaten Cirebon. Keluarga tersangka Peggy Setiawan yang mengikuti prarekonstruksi kecewa lantaran merasa tidak diberitahukan oleh polisi. Ya, ini terlihat Polda Jawa Barat bersama Kepolisian Resor Cirebon Kota menggelar prareka ulang pembunuhan Vina dan Eki di 2 lokasi berbeda Rabu malam. Pertama digelar di Jalan Saladara, Kota Cirebon. Prareka ulang mengundang perhatian warga sehingga arus lalu lintas lumpuh. Polisi memasang garis polisi agar warga tidak memasuki TKP. Selanjutnya prareka ulang kedua di Flyover Talun, Kabupaten Cirebon, tempat jenazah Vina dan Eki ditemukan. Di sini polisi terlihat membawa tersangka dan saksi. Namun warga tidak mengetahui identitas tersangka atau saksi karena diinterogasi secara tertutup di dalam mobil. Polisi menandai 2 titik di tepi jalan dengan warna berbeda yang diduga titik jasad Vina dan Eki ditemukan. Namun polisi belum memberikan keterangan terkait prareka ulang ini. Pihak keluarga tersangka Peggy Setiawan ikut menyaksikan proses prareka ulang. Namun mereka merasa kecewa lantaran tidak diberitahu polisi terkait kegiatan prareka ulang. Sangat kecewa. Kenapa, Bu? Kenapa kecewanya? Kenapa, Bu? Pemberitahuan. Ya, Pak. Ibu yakin Peggy ada di dalam sana, Bu? Nggak tahu. Ada di dalam mobil, Ibu yakin? Karena nggak dikasih tahu ya, Bu ya? Iya. Nggak ada infonya. Tadi melihat anak Ibu nggak di dalam mobil ataupun di luar? Nggak tahu, nggak kelihatan. Tidak. Prareka ulang dilakukan polisi setelah menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Peggy awalnya merupakan 1 dari 3 DPO, namun polisi kemudian secara tiba-tiba menghapus 2 nama DPO dan hanya menyisakan Peggy. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk meminta salinan berkas acara pemeriksaan Peggy, sekaligus mengajukan penangguhan penahanan. Namun 2 permintaan tim pengacara tidak bisa dipenuhi polisi karena menunggu disposisi pimpinan. Tim pengacara tersangka Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Mapolda Jawa Barat Rabu malam. Mereka sedianya hendak meminta salinan berkas acara pemeriksaan atau BAP Peggy untuk dipelajari lebih jauh. Selain itu, tim pengacara juga meminta penangguhan penahanan Peggy. Namun 2 permintaan ini belum bisa dipenuhi penyidik lantaran masih menunggu disposisi dari pihak pimpinan. Hari ini sebetulnya yang pertama adalah kita mengajukan permohonan untuk berita acara pemeriksaan. Nah, meminta salinan berita acara pemeriksaan. Cuman karena memang prosedurnya harus melalui disposisi dari pimpinan, kemudian kebetulan juga memang kita datang di luar jam dinas, sehingga dari pihak kepolisian menyarankan agar dan menyampaikan bahwa insya Allah besok akan diproses. Agenda hari ini juga kita sebetulnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan ya. Nah, lagi-lagi bahwa dari pihak kepolisian menyampaikan semua itu harus ada izin dari pimpinan. Penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka menuai polemik dan simpatik dari kalangan pengacara, sehingga jumlah pembela terus bertambah. Terakhir ada 64 orang berada di barisan pembela Peggy. Peggy Setiawan alias Perong ditetapkan sebagai tersangka bahkan menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, sehingga terancam pidana mati.
Penetapan ini dinilai publik janggal karena Peggy pernah diperiksa, bahkan motornya disita polisi tahun 2016 silam. Namun Peggy ternyata tidak terbukti terlibat. Pada kasus ini, 8 orang telah divonis bersalah, 7 dipenjara seumur hidup dan 1 dihukum 8 tahun dan telah menghirup udara bebas. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara keluarga Vina bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea mempertanyakan 2 dari 3 DPO kasus pembunuhan 2 sejoli di Cirebon adalah fiktif. Hal itu disampaikan Hotman Paris dalam konferensi pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Selain itu, Polda Jawa Barat dinilai terlalu prematur saat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Hotman juga mempertanyakan ketidaksediaan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, yang tidak mau berkolaborasi untuk mengungkap kematian sang anak. Terburu-buru untuk menyatakan Peggy adalah pelaku DPO dan terlalu terburu-buru untuk menyatakan 2 pelaku DPO itu adalah fiktif. Sementara penyidikan baru kurang lebih dari 2 minggu penyidikan ulang, padahal proses persidangan sudah berlangsung lama dan semuanya menyatakan ada 3 pelaku DPO. Sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Tumbuhan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku, putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu fiktif terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Ya, apakah Anda masih ingat kasus remaja yang menjadi korban penusukan di depan sebuah ruko di Soreang, Bandung hingga tewas? Tak butuh waktu lama polisi telah menangkap 3 pelakunya. Ternyata asmara menjadi penyebab penganiayaan tersebut. Rekaman kamera pengawas inilah yang memudahkan polisi mengungkap 3 pelaku penganiayaan dan penusukan terhadap remaja di Jalan Gading Tutuka, kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Setelah ditelusuri, ketiga pelaku merupakan geng motor. Pelaku utama berinisial AA dan 2 rekannya ditangkap dalam waktu 4 jam di kawasan Cimaung. Polisi menembak kaki pelaku utama, sedang 2 rekannya tidak dihadirkan saat rilis karena masih di bawah umur. Penikaman sadis ini dipicu soal asmara. Pelaku tak terima kekasihnya selingkuh dengan korban. Karena naik pitam, pelaku dan rekannya merencanakan penganiayaan tersebut dengan memancing korban melalui ponsel sang kekasih. Saat bertemu di lokasi, pelaku langsung menusuk korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Pelaku adalah geng motor yang meresahkan masyarakat, maka kami lakukan tembak di tempat. Dan atas perbuatannya kami dapat informasi bahwa tersangka ini melakukan tindakan seperti ini karena motifnya cemburu. Pelaku dijerat pasal berlapis yaitu 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.